Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ilham di Jawa Tengah. Mas Ilham itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya dan kejadiannya udah lumayan cukup lama. Lagi-lagi di tahun 90-an. Jadi di tahun 90-an itu seperti kondisi atau suasana yang pernah digambarkan di cerita-cerita sebelumnya ya seperti itu. Pencahayaan masih terbatas, jalanan itu juga masih kasar, nggak kayak sekarang udah dibeton-beton semuanya gitu ya. Cuman pada zaman dulu rumah-rumah itu enggak di bawah jalan gitu. Kalau sekarang kan rumah-rumah cenderung di bawah jalan karena itu tadi beton yang begitu tingginya gitu. Nah, ini di tahun 90-an itu ya pencahayaan itu juga masih minim lah. Waktu itu di kampungnya Mas Ilham hampir yang namanya listrik itu udah hampir merata. Cuman ya itu tadi kayak penerangan jalan kayak gitu tuh masih minim banget mengandalkan lampu-lampu dari teras warga. Ada memang beberapa yang memasang lampu di sengaja gitu ya di pinggir jalan kayak gitu, cuman kan enggak banyak. Dan pada waktu itu musimnya itu musim kemarau kayak waktu-waktu sekarang, di mana di kampungnya Mas Ilham tadi yang tidak menyebutkan ya Jawa Tengahnya itu Jawa Tengah mana. Ini memang warga itu lagi suka dengan yang namanya layang-layang. Memang lagi musim angin juga lumayan cukup kencang. Nah, warga ini main layang-layang itu nggak cuman di siang hari, tapi di malam hari juga mereka itu naikin layangan. Terutama ini bapak-bapaknya, bahkan yang usianya itu udah cenderung kakek-kakek. Termasuk si ini kakeknya Mas Ilham, itu pun salah satu seniornya di sana itu yang main layangan gede, layangan hias. Dan pada waktu itu juga memang kakeknya si Mas Ilham tadi terkenal kalau misal lagi musim layangan begini, ini udah beberapa tahun ke belakang, ini suka bikin layangan yang ukurannya tuh nggak umum katanya gitu. Kalau gambarannya Mas Ilham dulu dan warga itu nyebut gitu ya, ini layangan ukurannya tuh kayak satu rumah orang dulu gitu kan. Bagian sampingnya itu kan ya biasanya begini, datar lempeng begitu aja, cuman ada jendela gitu. Terus kalau dari samping kan atap itu miring ke depan sama miring ke belakang, cuman gitu. Nah ini layangannya kalau disenderin itu ya tingginya itu emang lebarnya itu layangan-layangan ini ya. Ada yang nyebut koang, ada yang nyebut sawangan, macam-macam. Tiap-tiap daerah itu nyebutnya. Pokoknya kalau layangan yang bunyi, yang bagian atasnya itu kayak mata gitu, terus bagian bawahnya itu ada tambahannya. Di Bali juga ada itu layangan apa ya, pecukan atau apa gitu ya, yang ya bentuknya tuh kayak mata begitu doang. Nah seperti itu. Ini bikinnya tuh nggak umum dan ya itu menarik warga tentu saja gitu ya buat nonton. Nanti dinaikinnya tuh kayak gimana, soalnya buat naikin itu pakai tambang, itu tambang gede kayak tambang yang buat kebo itu panjang gitu ya, dan yang narik itu ya banyak kan, nggak mungkin sendirian. Ini warga rame-rame yuk naikin nanti. Nah itu kayak jadi momen yang ditunggu-tunggu. Nah di tahun itu entah tahun berapa, Mas Ilham juga nggak terlalu ingat. Yang jelas tahunnya itu ya masih tahun-tahun 90-an lah. Angin tuh lagi kenceng-kencengnya, sawah itu pun udah mulai mengering, karena memang lagi musim kemarau gitu ya, mungkin pasca panen dan sebagainya itu belum ditanamin kan, jadi sawah itu udah menguning, semuanya udah bersih ya, wayahnya itu tadi main layang-layang. Nah ini selain layangan kakeknya tersebut, ada layangan-layangan yang ukurannya lebih kecil dan warga juga yang memainkan gitu ya, orang-orang tua maksudnya. Kalau anak-anak kecilnya tuh malah di zaman itu ya cuman ikut-ikutan doang, mereka bikin layangan hias, ukurannya pun menyesuaikan kecil-kecil. Nah ini yang bapak-bapaknya nggak puas dengan permainan di siang hari, mereka pun melanjutkan di malam hari. Cuman zaman dulu itu kan belum ada, mungkin udah ada cuman belum umum gitu ya.
masih terbatas secara teknologi juga. Kalau sekarang kan pakai lampu gitu ya, layang-layang itu dikasih lampu LED kayak gitu. Nah, kalau dulu itu enggak, pakainya itu jerami dibakar gitu. Jerami dibakar terus kayak dijadiin buntut. Nah, itu buat patokannya itu kelihatan gitu. Toh itu jatuhnya juga ke sawah-sawah juga, nggak di atas rumah orang. Ya, untuk pada zamannya itu relatif lumayan cukup aman. Toh memang tidak pernah menyebabkan apapun gitu ya. Tidak pernah menyebabkan sesuatu yang membahayakan atau apa. Nah, di tahun tersebut kebiasaan itu pun diulang. Bapak-bapak naikin layang-layang malam hari. Ada beberapa, hampir 10 itu ada. Kalau malam itu rame, berisik, layangannya itu kan bunyi wang-wang, dan di sawah itu rame. Banyak yang nontonin, termasuk Mas Ilham. Dan waktu itu Mas Ilham itu datang sama kakeknya. Layangan kakeknya itu udah berhasil dinaikkan, dan itu suatu kebanggaan. Karena apa? Warga kan ngetes ini seberapa berat sih gitu ya. Mungkin beratnya itu berat banget, kayak layangan-layangan naga kali itu ya. Layang naga kalau yang ukurannya lumayan besar dan panjang itu kan berat banget ya, kayak narik sendiri itu juga mungkin hampir ndak kuat lah. Nah, itu seperti itu. Udah berhasil, layangan udah diturunin, dibawa pulang. Nah, malam harinya Mas Ilham itu nontonin layangan-layangan yang nyala-nyala malam-malam kayak gitu itu di sawah sana. Dan singkat cerita, hal itu udah beberapa hari. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyai Wiji sekarang udah ada stoknya, meskipun masih sangat terbatas ya, karena itu keterbatasan bahan baku dan juga harganya itu yang selangit gitu ya. Jadi memang sekarang harganya sedikit dinaikin, tapi kalau nanti harganya udah kembali normal ya kita menyesuaikan, kita akan turunkan juga. Nah, untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, alhamdulillah terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan barangkali yang memang berminat itu secepatnya gitu, karena stok itu beneran nggak banyak. Terima kasih, itu aja. Kita lanjut cerita dari Mas Ilham tadi. Nah, itu malam itu Mas Ilham seperti biasa sama kakek, "Mbah, aku mau ke sawah, Mbah. Aku mau nonton. Aku mau lihat layangan gitu." Ya sudah, ayo berangkat ke sana. Akhirnya ke sawah lah, sekitar jam 8 malam. Nah, di sawah dekatnya rumahnya Mas Ilham tersebut, di mana orang-orang itu biasa bermain layangan, itu di tengahnya dibikin ada sebuah sumur. Sumur yang memang aktif dipakai itu kalau siang warga butuh air, yang ngambilnya dari situ gitu ya, untuk cuci kaki, entah mungkin mandi atau apa itu benar-benar dibikin sumur di sana. Nah, kalau memang udah benar-benar kering, biasanya sumur itu juga dimanfaatkan untuk pengairan, pakai mesin diesel gitu ya, disedot, itu ngambilnya dari situ. Nah, sumur itu bermanfaat untuk warga, tapi di sisi lain itu juga ada isu-isu ya, karena memang dipakainya itu kan siang hari doang, kalau malam itu didiemin. Nah, ada beberapa warga yang berpendapat ya kalau siang itu jatahnya orang, cuman kalau malam ya jatahnya mereka yang kalau siang nggak kebagian gitu. Itu apa, Mbah gitu? Ya itu setan katanya gitu. Nah, ada yang berpendapat semacam itu. Nah, malam itu meskipun mereka rame di pinggiran sawah di sana ngelihat layangan, gak ada satupun yang berani berani mendekat ke arah sumur tersebut, karena memang lumayan cukup jauh di sana ya. Tapi karena padi itu udah kepangkas semuanya, udah kuning-kuning, sumur itu pun jadi nongol. Jadi sumur itu dibikin aman, memang ada sampingnya, ada temboknya, nggak dibiarkan begitu kosong, nanti kalau misalnya ada orang lewat nggak sengaja kan bisa nyemplung. Nah, ini tuh aman dan kelihatan. Nah, ini malam layangan lumayan cukup banyak. Mas Ilham sama kakek pun udah di sana. Kakek tampak ngobrol-ngobrol sama sesama sesepuh yang lain. Ini Mas Ilham dan ya gabungnya sama anak-anak gitu ya. Ngobrol-ngobrol lah segala macam. Nggak tahu jam berapa waktu itu. Kemungkinan sih antara jam 9. Biasanya layangan itu udah mulai diturunin sekitar jam 11 malam. Kecuali memang sengaja nggak diturunin, ditenggar gitu ya. Di situ sampai pagi, nanti pagi baru ditengok gitu ya.
Nah ini si Mas Ilham sama anak-anak kan lagi ngeliatin itu. Mungkin sebentar lagi bakalan disuruh pulang karena angin juga udah mulai nggak bersahabat. Makin malam angin makin kenceng dan makin dingin. Langit di atas itu cerah dan ada bulan juga waktu itu. Malam itu indah banget. Itulah satu hal yang diingat sama Mas Ilham sampai sekarang. Momen itu tuh bener-bener indah. Jadi bulan itu memang purnama, tapi udah lewat ya, udah lewat purnama, itu nggak penuh gitu ya. Cuman yaitu tadi angin itu kebetulan berhembusnya tuh ke arah timur, berarti timur laut ya. Iya itu timur laut, arahnya mojok antara utara sama timur, arahnya ke situ. Nah bulan itu kan munculnya dari arah timur juga. Nah di situ momen itu tuh menurut Mas Ilham tuh indah banget, ada bulan yang jembret, terang masih, langit pun cerah. Di situ layang-layang tampak bergoyang-goyang di sana, meskipun beberapa sekam itu yang tadi dinyalain, beberapa itu udah mulai habis gitu kan, udah padam lah. Nah itu tuh bagus banget. Dan ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk menurunkan layangannya, bukan untuk diturunin dibawa pulang, tapi apa? Diganti sekam yang dibakar itu tadi, ditambahin lah intinya. Ini ndak tahu ya, narator sendiri tuh ndak pernah melihat secara langsung yang pakai metode seperti itu, pakai sekam. Apakah dikasih tambang atau kawat, nanti diikat di situ, nanti cuman baraknya doang, kayak itu nggak ngerti gitu. Pokoknya seperti itu. Nah, ini malam itu diturunin lah, dinyalain lagi gitu kan. Ya nggak ada yang komplain, hal itu tuh normal biasa aja. Udah, ini layangan kan lumayan nggak terlalu berat-berat amat ya. Jadi dipegang lah sama ini, anak-anak kecil juga kadang ikut megangin kayak gitu, kayak pas siang hari. Nah, di waktu Mas Ilham itu sepertinya hampir disuruh pulang sama kakeknya, ini tiba-tiba dari arah sumur itu muncul kayak semacam ledakan, dem, bener-bener ada suaranya dem gitu, dan kayak ada percikan bara api dari dalam sumur tersebut. Ini warga yang di situ pun kaget, duh, apa itu gitu kan? Kok meledak seperti itu? Mikirnya warga, ada yang bilang, oh mungkin itu di dalam sumur ada gasnya kali, ada gas yang ya bisa meledak atau apa gitu ya. Dan mungkin ada dari sekam itu yang jatuh masuk ke dalam sumur sana. Warga berpikir seperti itu. Nah, beberapa warga pun mau mendekat ke sana, cuman dilarang sama, udah jangan dulu gitu, jangan mendekat dulu. Akhirnya kan ditahan kan. Begitu ditahan, hampir semua orang yang ada di situ melihat ada satu sosok yang keluar dari dalam sumur, dan itu tuh kayak wujudnya kayak orang, cuman ya karena siluet gitu ya. Bulan di timur sana, ya, sumur, terus baru warga. Jadi memang di depan situ terlihat lumayan cukup terang, tapi yang kelihatan itu cuman hitam-hitam gitu doang, itu keluar dari dalam sumur. Pertama 1, terus 2, 3, 4, 5. Nah, makin banyak keluar dari sana. Warga ini mulai panik, ketakutan. Termasuk si Mas Ilham juga, mbah. Udah mulai teriak-teriak gitu kan. Langsung ditarik sama mbahnya. Pulang semua, balik, KB balik. Disuruh pulang sama si kakeknya ini, sama yang sesepuh-sesepuh yang lain. Mulai. Bah, layangan, bah. Wes layangan tinggal katanya, tinggal. Akhirnya pelayangannya pun dilepas, ini warga pada pulang. Namanya layangan tadi posisinya itu lagi dipegang ya, nggak ditambatin ke pohon atau ranting atau apapun. Dilepas ya, layangannya lepas secara liar ke sana gitu kan. Kayak layangan putus. Sementara yang jadi masalah itu adalah beberapa layangan itu sekamnya itu baru diganti. Jadi masih ada bara api kan. Warga pulang ke sana, layangan itu ke sana terbang. Nah, di depan itu ada kampung. Ya, salah satu layangan, ya mereka baru lari gitu kan, tapi ya akhirnya keinget, itu layangannya masih nyala gitu. Masih nyala, cuman ya karena itu tadi perintah, udah pulang, mulai.
Itu layangan dibiarkan udah terlanjur lepas, ini yang buat ngikat benangnya itu juga udah lari-lari ke sana gitu kan, ke sawah. Nah, salah satu layangan itu menimpa sebuah rumah, terutama ekornya. Kalau layangannya doang mungkin tidak apa-apa. Rumah zaman dulu itu masih banyak yang atapnya itu masih banyak yang pakai jerami atau bahan-bahan kayak gitu ya. Rumah-rumah gubuk semacam itu. Memang banyak juga yang udah pakai genteng, tapi ada sebagian kecil dari warga itu rumahnya itu masih gubuk dan kondisinya semacam itu. Kejatuhan sekam. Warga itu udah sampai di rumah lah, udah masuk ke kampung ke sono. Kedengeran ada keributan dari kampung sebelah, kebakaran, dan malam itu ditengok kelihatan itu nyala-nyala terangnya itu ya, apinya itu kelihatan. Akhirnya apa, warga kan langsung menyusul ke situ, ke lokasi kebakaran tadi. Nah, Mas Ilham ini kakeknya juga ikut ke sana. Bah, aku ikut. Ya wis, mungkin Simba belum masuk rumah juga soalnya. Akhirnya Simbanya nggak ada pilihan, Mas Ilham pun diajak mendekat ke lokasi kebakaran tersebut. Begitu ke sana udah rame gitu kan, langsung ribut, ini siapa yang main layangan, ini siapa yang main layangan. Kakeknya si Mas Ilham pun ini apa namanya, pasang badan gitu, maju gitu. Kulo katanya, saya yang main layangan, ini yang lain, yang bapak-bapaknya itu pada diem aja gitu. Ini kakeknya Mas Ilham mewakili lah, saya yang main layangan, kami minta maaf pertama gitu ya. Ya, apa yang terjadi malam ini, ya tentu saja nanti kami akan bertanggung jawab gitu kan. Karena ini udah, ya masih satu kampung sebenarnya, cuman beda area lah, kayak mungkin semacam beda RT atau apa gitu ya. Nah, ini setelah berdialog, ngobrol, ngasih tahu kami bertanggung jawab dan tentu saja hal seperti ini tuh tidak sengaja kami lakukan. Diceritakan sama kakek, kami itu tadi mengalami begini-begini di sumur di sawah sana. Ada yang melihat ya, yang lain, iya mbah, kami lihat gitu kan. Warga yang lain pun menyatakan hal serupa seperti itu. Iya kami lihat, maka dari itu kami lari, kami panik dan kami lupa kalau ada layangan yang masih ada baraknya gitu. Dari situ kami minta maaf, nanti besok ini kami kerjakan. Itu tanggung jawab saya, kata si kakeknya Mas Ilham. Akhirnya sudah, malam itu pun ya warga yang kebakaran itu tentu sedih gitu ya, tentu sedih. Cuman untung barang-barang yang berharga gitu ya, kayak ijazahnya anak atau apa, itu sempat keangkat. Jadi yang kebakar ya wis bagian inilah, bagian inti dari rumah termasuk kasur juga wis udah kebakar semuanya ya. Udah, tentu saja sedih, tentu saja kakeknya Mas Ilham pun ya sedih bukan main. Itu ngomong pun dengan cara hati-hati gitu ya. Tidak seperti yang narator gambarkan, mungkin lebih halus lagi, lebih apa, sehingga warga di kampung tersebut yang bersangkutan pun bisa menerima dan memaafkan gitu. Akhirnya apa? Malam itu mereka pun begadang di kampung tersebut. Mas Ilham ini kan anak kecil gitu kan, sama kakeknya, Ham, kamu pulang dulu sana gitu ya, sama si ini katanya begitu kan. Akhirnya sudah, Mas Ilham pun disuruh pulang karena memang udah terlalu malam. Anak-anak kecil di kampung situ juga disuruh ini. Nah, cuman bapak-bapak ya mungkin mereka tuh musyawarah lanjut kali ya. Ini besok teknisnya gimana. Sudah, Mas Ilham pun diantar sama tetangga, kebetulan balik bareng. Akhirnya masuk ke rumah, cerita ke orang tuanya, Pak, gini Simba itu di sana, masih di sana gara-gara iya tadi ada kebakaran gini gitu kan. Akhirnya sudah, wes Mas Ilham nggak ngerti kelanjutan malam itu tuh seperti apa. Dia kan istirahat tidur. Keesokan paginya baru Mas Ilham bangun, karena malam itu tidurnya lumayan cukup malam, paginya tuh bangun agak lumayan kesiangan kan. Ini warga udah rame-rame, ada yang udah dorong-dorong gerobak bawa bambu kayak gitu. Mau bangun rumah di sana ternyata. Nah, kakeknya si Mas Ilham mungkin nggak tidur gitu ya. Cuman ya mengomandoi lah, memimpin itu semua. Akhirnya dibawa ke sana, Mas Ilham pun mandi dulu, habis mandi makan, dan dia akhirnya
nggak mikirin sekolah waktu itu, nggak tahu hari apa gitu ya. Yang jelas Mas Ilham nggak masuk sekolah, ikut sama warga, sama kakeknya itu melihat rumah yang kebakar di sana. Sesampainya di sana, ini warga, jadi begini, saat mereka ngedorong bambu, sama ada beberapa bambu yang dianyam gitu ya, untuk bikin rumah gubuk lah. Mereka lagi perjalanan ke sana, ketemu sama beberapa warga, papasan di jalan. Pak, nggak usah, katanya begitu. Loh, kok nggak usah, kata si ini kan. Loh, kok nggak usah? Rumahnya udah bener, Pak, katanya gitu. Hah, rumahnya udah bener, kata si ini ya. Kata kakeknya si Mas Ilham pun bingung, lu rumahnya udah bener gimana? Beneran, Pak, ini kami juga bingung. Rumah itu udah bener, Pak, rumah udah bener, Pak. Lah, siapa yang benerin gitu? Kami juga nggak tahu, kami juga bingung. Akhirnya apa? Si kakeknya pun tetap ke sana gitu ya. Udah apa-apa, Pak. Kami tetap ke sana. Ini barang-barang juga udah tanggung kita beli. Ya udah taruh di sini dulu deh. Yuk kita warga ke sana dulu ngecek. Begitu ke sana gitu kan. Begitu sampai ke sana, ya memang bener. Rumah itu tuh udah berdiri. Bahkan material-materialnya pun itu kayak material baru, masih sama, pakai atapnya itu pakai jerami, terus temboknya itu pakai anyaman bambu, rangka-rangkanya itu pakai bambu. Cuman apa? Pas dilihat secara detail, ini bangunannya itu aneh, kata si kakek. Jadi ya di tahun-tahun segitu zaman udah mulai modern gitu kan. Orang itu udah memanfaatkan paku kan, paku dari besi itu. Nah, ini dilihatin, itu nggak ada paku satupun. Yang ada, pakunya itu paku dari bambu semua. Ini siapa yang garap, kata si kakek. Kami juga nggak tahu, Mbah, gitu kan. Nah, ini kan keluarga. Sebagian warga itu lagi bergotong royong, mindah-mindahin barang di sana. Sama itu tadi, kayak kasur dan sebagainya itu kan belum ada. Nah, si kakek pun akhirnya masuk ke dalam. Itu dari mejanya, dari kasurnya, ranjangnya itu kan dari bambu juga ya sebelumnya. Itu udah dibikin, dapurnya, rak-raknya semuanya itu udah dibikin dan diperhatikan sama kakeknya Mas Ilham. Itu ndak ada paku satupun, bener-bener. Ini nggak ada paku satupun loh. Ini siapa yang bikin? Saya tuh penasaran gitu. Terus ini gimana ya? Itu bahan udah kami persiapan. Ya sudah, Pak, nggak usah, Pak. Ini juga udah bagus, kata si itu kan. Lah terus ini gimana ya gitu ya? Ini siapa yang bikin, Mas? Jujurlah gitu, jujurlah. Pak, kami juga nggak tahu siapa yang bikin. Kan semalam jam berapaan ya? Jam 2 atau jam 3. Itu kan kami bubar. Itu bapak-bapak kan pulang duluan. Gak lama setelah itulah, 15 menit kami itu bubar, Pak. Dan ya kami nggak tahu prosesnya gimana. Ini rumah itu udah berdiri. Ini dulu sebelumnya ada cerita seperti ini ya, mirip-mirip kayak gini. Itu memang seperti itu. Ini nggak tahu siapa yang bangun, siapa yang apa. Akhirnya apa ya sudah. Kakaknya Mas Ilham dan warga pun pulang. Ya sekali lagi meminta maaf sama keluarga yang bersangkutan yang rumahnya kebakar dan sama warga-warga yang lain. Dan ya warga yang lain pun akhirnya ya senang-senang aja loh, ini rumahku malah tambah bagus begini. Udah, mereka rombongan pun akhirnya pulang. Tadi kan gerobak itu ada bambu, ada anyaman bambunya, ditinggalin di pinggir jalan. Begitu mereka pulang nyariin itu, gerobaknya masih ada, cuman apa, bambunya itu yang ada berapa lonjor gede-gede gitu ya, itu udah nggak ada di sana. Bambunya, peringnya kemana? Bambunya itu kemana? Ini kemana? Geribiknya itu kemana? Kok pada ndak ada? Ya ndak ada yang tahu. Dikiranya itu diambil sama orang, tapi kakeknya Mas Ilham itu punya pikiran, ya sudah warga, sekarang istirahat dulu, nanti malam kita kumpul, kata si kakeknya itu, kata kakeknya Mas Ilham. Jimbah, akhirnya pada istirahat kan. Ya itu jadi omongan orang rame, banyak yang nengokin rumah itu juga. Mana sih rumah yang tiba-tiba berdiri dalam satu malam? Nah akhirnya sudah, kakeknya Mas Ilham pun istirahat karena malam itu belum tidur.
Setelah istirahat, sore bangun, malam-malam itu siap, mereka itu pada kumpul sekitar jam 7:30. Kakeknya Mas Ilham pun menyampaikan sesuatu. Di sana ya menurut kakeknya itu berdasarkan pemikiran sendiri tanpa apapun. Jadi begini bapak-bapak, Mas Ilham kan juga ikut ya, ngerekam apa yang dibilang sama kakeknya meskipun pada saat itu nggak 100% dia ngerti. Kakeknya Mas Ilham itu bilang, yang namanya keajaiban itu masih ada. Ya, termasuk kayak yang sesuatu yang keluar dari sumur itu, yang bapak-bapak sekalian lihat itu siapa kita nggak tahu. Setelah itu ada kejadian rumah yang terbakar, ya gara-gara kita lari disebabkan oleh yang keluar dari sumur. Itu kita ketakutan, kita lari, efeknya akhirnya ada yang kebakar di sana. Kita ke sana, kita bertanggung jawab karena itu kesalahan kita, itu udah satu sikap yang begini, yang betul kata si kakek. Kita bertanggung jawab dan kita punya rencana untuk membetulkan itu keesokan paginya, pagi tadi, dan kita pagi-pagi pun sudah mempersiapkan semuanya kan. Begitu kita ke sana, apa yang terjadi? Rumah itu sudah berdiri dan di situ saya itu menemukan sesuatu yang unik gitu. Rumah rata-rata rumah itu ada pakunya kan, kata si kakek. Iya mbah gitu kan. Nah warga itu belum tahu juga masalah itu. Rumah itu rata-rata kan ada pakunya. Lah itu saya perhatikan semuanya nggak ada paku satupun kata si kakek. Jadi kalau misal buat ngiket ininya itu pun pakai untiran dari bambu juga, nggak pakai kawat, nggak pakai apa. Bener-bener semuanya itu kayak dari alam gitu. Saya itu nggak menemukan satu paku pun di rumah tersebut dan nggak tahu. Saya sih berpikir itu kayaknya bukan orang yang bikin katanya. Kalau orang sekarang itu ya cenderung pakai paku lah gitu ya. Ngapain bikin bambu gitu kecil-kecil, itu hasil ribet kata si kakek. Terus gimana mbah? Ya itu ada yang ngebangun rumah tersebut dan nggak tahu ini cuman pikiran saya aja. Kemungkinan yang membangun itu adalah mereka yang keluar dari sumur. Loh, kok bisa mbah? Mereka keluar dari sumur bikin kita takut. Mereka kan yang bikin kebakaran itu. Kenapa mereka tiba-tiba seperti itu? Sengaja kata si kakek. Pikiran seperti ini, pikiran seperti yang saya sampaikan ini, itu sengaja dibikin sama mereka. Loh, maksudnya gimana mbah? Supaya begini, supaya mereka itu jadi pahlawan, katanya begitu. Mereka yang membuat masalah, menyebabkan masalah, dan mereka yang jadi pahlawannya. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita warga akan berterima kasih, tentu saja kan, akan berterima kasih dan datang ke sumur itu, nanti nyembah-nyembah, nanti minta-minta. Nah, disitulah yang nggak baiknya. Makanya ini perlu saya sampaikan, siapapun yang ada di sini, jangan pernah seperti itu. Kalau seperti itu, sumurnya tak uruk, kata si mbahnya itu begitu kan. Oh gitu mbah. Iya, pokoknya tujuannya itu seperti itu, supaya mereka itu jadi pahlawan, mereka itu bikin masalah dulu, diselesaikan sendiri sama mereka, dan ya nanti ujung-ujungnya kita atau siapapun bakal nyembah sumur itu. Itu pikiran saya, tapi sepertinya benar kata si kakeknya Mas Ilham, sepertinya benar. Jadi warga sini tolong jangan macam-macam, jangan ada praktek apapun di sumur tersebut. Itu sumur murni, cuman buat sawah, buat kita kebutuhan para petani. Mbah setuju? Setuju mbah, setuju. Akhirnya setuju dan ya memang alhamdulillah warga pun selamat. Main layang-layang lanjut seperti biasanya, cuman kali ini udah nggak pakai bakar-bakaran sekam itu tadi. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Ilham. Terima kasih banyak Mas Ilham atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.